Hai Tribuners, selamat sore. Hari Rabu kali ini nggak mungkin kelabu karena ada Ratu yang akan menemani Anda di live travel update 16 Februari 2022. Sederet rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia akan Ratu berikan untuk Anda Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di berbagai daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, Tribuners pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya Nusa Dua Bali. Yap, Nusa Dua Bali ini merupakan kawasan pariwisata yang terkenal elit dan memiliki banyak pilihan hotel maupun resort yang mewah. Tentunya dengan pemandangan alam yang menawan. Nah, kalau kawasan Nusa Dua Bali mungkin udah nggak asing, tapi Tribuners tahu nggak nih kalau di dalam kawasan itu ada satu pulau kecil bernama Pulau Peninsula. Pulau Peninsula ini terbuka untuk umum Tribuners dan biaya masuknya juga gratis. Panorama alam yang ditawarkan Pulau Peninsula ini membuatnya ideal sebagai tempat rekreasi, terutama buat mereka yang butuh tempat liburan yang tentunya tenang, indah, dan mudah dijangkau. Lalu seperti apa keindahan Pulau Peninsula ini? Sudah ada Arini di sana. Selamat sore Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik Arini, ini kan Pulau Peninsula ini udah bikin kita penasaran. Boleh disampaikan lokasi tepatnya ada di mana Arini? Oke, jadi buat Tribuners yang mau ke Peninsula Islands ini atau Pulau Peninsula, Tribuners harus menjangkau dulu kawasan ITDJ Nusa Dua. Nah, di dalam kawasan ITDJ Nusa Dua itu, Tribuners tinggal bilang aja ke Satpam kalau mau ke Pulau Peninsula. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian katanya panorama yang disajikan ini indah banget. Boleh disampaikan dan digambarkan seperti apa Arini? Oke, panorama yang disajikan di Pulau Peninsula ini berupa hamparan pantai yang dikelilingi oleh tebing-tebing karang yang sangat tinggi. Nah, di sini buat Tribuners yang mau berwisata secara private, terus kemudian tidak terlalu ramai pengunjung, itu bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata, tepatnya ini di tengah kota Denpasar ya, yaitu tepatnya di Nusa Dua, di kawasan ITDJ. Jadi benar-benar di sini tuh air lautnya juga tenang, kemudian dikelilingi oleh hamparan pasir dan juga tanaman yang hijau, seperti itu Ratu. Untuk kegiatan yang bisa dilakukan di pulau ini, ada apa saja Arini? Oke, untuk kegiatannya bisa dilihat di situ sudah tersedia jogging track. Jadi bisa Tribuners selain berwisata juga bisa Tribuners ke sini hanya cuma-cuma dengan olahraga. Terus kegiatan yang bisa dilakukan lagi yaitu Tribuners bisa berpikiran di pinggir pantai karena memang di sini ombaknya tenang sekali, hampir tidak ada ombak tinggi di sini, dan juga Tribuners bisa menjangkau kawasan Waterblow Nusa Dua karena tinggal lurus sedikit saja Tribuners sudah menemukan kawasan Waterblow Nusa Dua. Seperti itu Ratu. Lalu Arini, kabarnya selain Pulau Peninsula ini ada juga Pulau Nusa Dharma di sana. Boleh disampaikan Arini? Oke, memang Pulau Peninsula dan Pulau Nusa Dharma ini adalah dua pulau yang menghubungkan Nusa Dua. Kenapa dinamakan Nusa Dua? Karena memang Nusa Dua ini dihubungkan oleh dua pulau tersebut. Dan di sini bisa digambarkan di sebelah kiri itu terdapat Pulau Peninsula, sedangkan di sebelah kanannya itu Pulau Nusa Dharma. Namun bedanya Pulau Nusa Dharma ini memang hanya terdiri dari pantai saja, seperti itu Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya di Bali. Tribuners bisa dicoba ya, Pulau Peninsula yang ada di Nusa Dua Bali. Terima kasih Arini. Dari Bali, Tribuners kita kulineran dulu ke kota Solo, mencicipi lontong cap gomeh. Perayaan Cap Gomeh ini nggak lepas dari sajian kuliner khas Tribuners. Satu di antaranya adalah lontong. Anda bisa mencicipi lontong Cap Gomeh di warung legendaris Warung Nyonya Lim. Warung ini hanya berjualan lontong Cap Gomeh setahun sekali saja loh Tribuners. Jadi sayang banget ya kalau sampai kelewatan. Selengkapnya sudah ada Nia dari Tribun Travel di sana. Selamat sore Nia. Sore rekan Ratu. Baik Nia, boleh disampaikan di mana lokasi dari warung lontong Cap Gomeh legendaris ini? Silakan Nia. Nah oke, warung lontong Cap Gomeh Nyonya Lim ini berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 5759 Solo, Jawa Tengah. Nah, traveler itu bisa mudah menemukan warungnya ya, karena lokasinya ada di pinggir jalan besar dan di bagian depannya itu ada spanduk
bertuliskan lontong cap gomeh Nyonya Lim yang cukup besar. Begitu rekan Ratu. Kemudian boleh disampaikan juga sejarah singkat dari warung lontong cap gomeh Nyonya Lim ini nih ya. Oke. Nah, sebelumnya cap gomeh ini kan memang dirayakan 15 hari setelah tahun baru Imlek. Dan di Indonesia ini ada tradisi menikmati kuliner khas yang salah satunya adalah lontong cap gomeh. Nah, kemudian warung lontong cap gomeh Nyonya Lim ini dibuka sekira 200 tahun yang lalu, dan hingga sekarang itu masih ada dengan resep yang sama dan dikelola secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Begitu rekan Ratu. Kemudian boleh dideskripsikan dan digambarkan nih ya, seperti apa sih sebenarnya sajian dari lontong cap gomeh di sana? Nah, lontong cap gomeh ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dari lontong opor biasa, namun memang kuahnya itu dibuat dari minyak kelapa yang sudah disangrai selama sekira 6 jam. Kemudian dalam seporsi lontong cap gomeh ini isinya ada potongan lontong, kemudian ayam suwir, lalu ada bubuk kedelai, dan sambal. Di sini juga ada 1 butir telur, dan untuk pelengkapnya lagi ada kerupuknya juga nih. Jadi tadi itu ketika mencicipi si lontong ini tuh dilengkapi dengan kerupuk udang. Kemudian untuk teman makan lontong ini bisa pakai es teh atau teh tawar yang hangat begitu rekan Ratu. Nah, di sini itu pokoknya unik banget karena memang warungnya hanya buka setahun sekali. Dan tahun ini warung lontong cap gomeh Nyonya Lim buka hanya dari tanggal 9 hingga 17 Februari 2022. Jadi traveler yang masih ada di Solo mungkin bisa langsung aja datang karena hanya sampai beberapa hari lagi, dan bukanya ini udah mulai dari jam 8 pagi. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih nih atas rekomendasi kulinernya di kota Solo ya. Jangan sampai kelewatan ya, Tribuners, karena cuma setahun sekali, jangan sampai nyesel lontong cap gomeh Nyonya Lim. Kemudian rempeyek atau peyek ini biasanya berisi biji kacang kedelai atau ebi. Tapi rempeyek yang ada di Bangka ini berbeda, Tribuners. Rempeyek di Bangka ini dibuat dengan isian jangkrik. Hal ini digagas pertama kali oleh Hari, seorang peternak jangkrik yang awalnya hanya menjual jangkrik kiloan saja. Kemudian ia mengubah jangkrik menjadi makanan yang renyah dan unik. Soal rasa nggak perlu diragukan lagi, Tribuners, karena rempeyek jangkrik buatan Hari ini gurih-gurih crispy, bahkan katanya lebih enak dibanding rempeyek isian kacang tanah. Selengkapnya sudah ada Andini dari Bangkapo. Selamat sore, Andini. Selamat sore, Ratu. Baik, Andini, boleh disampaikan seperti apa Hari bisa membuat peyek jangkrik ini? Andini. Oke, baik. Terima kasih, Ratu. Selamat sore, Tribuners. Jadi hari ini, Hari Prasetyo ini memang peternak jangkrik yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dan Hari berinovasi tidak hanya ingin jangkrik yang dia ternak ini dijual mentah saja gitu. Jadi ada yang menyarankan dia untuk bagaimana jangkrik ini biar bisa dikelola dan menjadi makanan yang bisa dikonsumsi, yaitu peyek jangkrik ini. Ada yang menyarankan Hari seperti itu. Jadi mulailah si Hari ini mencoba-coba resep pembuatan peyek jangkrik ini seperti apa. Dan ternyata setelah ia coba, jangkrik setelah dijadikan peyek ini ternyata cukup enak gitu loh, dan layak dikonsumsi. Untuk saat ini memang belum diproduksi Hari secara massal, baru untuk teman-teman atau rekan-rekannya terdekat saja gitu. Jadi belum ada produksi peyek jangkrik ini secara massal. Dan kalau kita melihatnya dari visual, ini memang agak sedikit serem-serem gitu, karena ini memang benar-benar jangkrik gitu kan, dijadikan peyek yang biasanya kita kenal. Memang peyek itu isiannya adalah kacang tanah atau minimal itu adalah ikan teri. Tapi untuk kali ini jangkrik di tangan Hari itu menjadi peyek, makanan crispy yang bisa menjadi teman makan apapun. Demikian, Ratu. Andini, ini apakah peyek jangkrik ini aman untuk dikonsumsi, Andini? Oke, baik. Karena Hari ini memang awalnya memang peternak jangkrik, jadi mulai dari pakan, telur, segala macam itu memang diberikan pakan sayur-sayuran, Ratu. Jadi untuk
apa, layak konsumsi, ini sangat layak sekali karena pakan sendiri dari jangkrik ini mulai dari telur itu benar-benar diatur oleh hari gitu. Jadi pakannya itu adalah sayur sawi, kol, yang seperti itu. Jadi sayur-sayuran. Jadi memang jangkriknya ini bukan dilepas liarkan di luar sana gitu. Nah, setelah pengelola jangkrik ini menjadi makanan layak konsumsi, diakui oleh hari memang keuntungan yang ia dapatkan itu memang lebih besar dari sebelumnya menjual jangkrik yang hanya dijual di toko-toko biasa gitu. Nah, setelah dijual ini hari kurang lebih bisa mendapatkan omset untuk 1 kilo jangkrik ini sekitar 1.500.000 Ratu. Jadi sebelumnya kalau misalkan dia hanya jual jangkrik yang mentahan gitu ke toko-toko itu hanya 150.000 saja. Jadi memang lebih menguntungkan dijual dengan layak konsumsi yaitu peyek jangkrik itu. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Andini atas informasinya ya. Untuk Anda Tribuners yang penasaran seperti apa rasanya peyek jangkrik, ini mungkin bisa langsung menuju ke tempat hari. Boleh disampaikan untuk alamatnya, Andini? Oke, untuk hari ini karena memang belum diproduksi secara massal, jadi mungkin setelah ini dia akan produksi dan mendaftarkan diri menjadi UMKM di Kota Pangkal Pinang. Ratu, ini ada di Kelurahan Semberjo, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih Andini untuk Tribuners bisa mampir-mampir ke sana ya, yang kepengen mencoba seperti apa rasanya peyek jangkrik. Tadi Andini juga sempat berbincang dengan Hari Prasetyo, peternak jangkrik sekaligus penggagas peyek jangkrik ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kenapa bikin peyek jangkrik ini inovasinya? Terima kasih Mbak Andini. Awal mula kita inovasi ini sebelumnya kan ada kita beberapa dari kunjungan peliputan kemarin itu ada menyarankan kawan, Bang, daripada kita jual dari bahan mentah, kenapa nggak coba untuk konsumsi untuk layak makan gitu kan. Jadi saya browsing-browsing di internet, ternyata jangkrik ini Makan makanan enak dan minum minuman lezat cuman Rp5.000. Ada Tribuner, sebuah kafe di Depok ini menjual semua menunya seharga Rp5.000. Sesuai harga menunya, kafe ini diberi nama dengan Cafe Goceng. Lokasinya berada di Jalan Profesor Lafran Pane, Gang Poncol, Kelapa II, Cimanggis, Depok. Meski harganya goceng, menu yang ditawarkan enggak recehan Tribuners. Ada ratusan menu Asia sampai Western yang bisa dipilih di sini. Wah, jadi makin penasaran ya. Sudah ada Dipa dari Warta Kota di sana. Selamat sore, Dipa. ya selamat sore rekan Ratu. Baik, Dipa, warung goceng ini sudah ada sejak kapan dan sebenarnya apa sih yang membuat pemiliknya membuat warung goceng ini? Silahkan Dipa. Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners, memang warung goceng ini berdiri sejak tahun 2018. Menurut pengakuan Ica, sang pemilik warung goceng ini, dia berinisiatif atau mempunyai ide untuk membuat warung goceng ini karena dia ingin banyak masyarakat yang bisa jajan dengan menu-menu kuliner dengan harga yang terjangkau, yang serba goceng, seperti itu. Kemudian untuk bisa mempertahankan harganya tetap Rp5.000, ini gimana? Ada kiat khususnya kah, Dipa? Ya, menurut pengakuan Ica, pemilik warung goceng, memang dia lebih menekankan kepada kuantitinya, dari jumlah penjualan porsi dari menu-menu kuliner yang ada di warung goceng. Menurut pengakuan Ica, untuk sehari dia bisa menghabiskan sebanyak 600 porsi. Seperti itu. Baik, karena ada banyak menu yang dijual di warung goceng ini, boleh disebutkan beberapa dan apa yang menjadi menu favoritnya, Dipa? Ya, di warung goceng ini ada beberapa menu favorit seperti kue tiaw goreng, terus mie Aceh, kemudian nasi goreng Pattaya yang dibalut dengan telur dan juga burger, seperti itu, Ratu.
Terakhir, Dipa, boleh disampaikan lokasi tepatnya dan jam operasional dari warung goceng ini? Ya, warung goceng ini berada di Jalan Profesor Lavampane, Gang Poncol, RT 2 RW 10, Kecamatan Cimanggis, Kelapa II, Depok. Untuk jam operasionalnya buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Dipa atas rekomendasinya. Tadi Dipa juga sempat berbincang dengan pemilik dari warung goceng bernama Ica. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan konsep dari warung goceng ini seperti apa sih, Mbak Ica? Konsepnya kita ya. makanan murah ya. Oke. Makanan murah terjangkau lah. Terima kasih, Mas. Itu kok mulai bisa ada konsep thank itu? you. Awalnya idenya dari mana, Mbak Ica? Idenya tuh kan dulu tuh suka jajan di luar. Masih 2 menit. Sudah suka jajan di luar tuh kok harga makanan sama minuman tuh agak lumayan ya. Jadi kita tuh gimana ya kalau misalnya kita coba-coba di bisnis kuliner, tapi yang bisa menjangkau semua kalangan, dari anak-anak, remaja, keluarga, gitu. Jadi bisa makan dengan harga yang lumayan lah ya, lumayan tinggi. Dapetnya konsep makanan minuman serba 5.000 gitu. Serba 5.000 ya. Nah, dulunya seperti ini atau ada atau konsepnya berubah? Ica? Awal mula usaha. Awal mula usaha tetap emang konsepnya kita pakai di goceng. Goceng ya. Berarti memang harganya semua di sini goceng. Iya. Oh, gitu ya. Makanan goceng, minuman goceng. Oke, ya. Nah, ini bisa diceritain nggak awal mula bisnis ini sampai sekarang akhirnya berkembang, dari kapan nih mulai bisnisnya? Kalau bisnisnya sih mulainya awal mulanya itu dari tahun 2018 lah kayaknya. 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah sih gitu dari 2018 sampai sekarang. Masih konsisten di tetap harga goceng. Masih goceng ya. Nah, kan ini bahan-bahan juga semakin meningkat harga. Gimana untuk mempertahankan harga gocengnya tersebut ini? Kalau misalnya itu sih kalau digoceng sih kita main di kuantiti kakak. Kalau misalnya kuantitinya banyak, alhamdulillah berarti keuntungannya lumayan. Gitu. Jadi ngambil dari situ. Jadi ya insya Allah ya masyarakat goceng lah ya. Walaupun harga barang-barang di luar naik, tapi kita masih bisa lah. Insya Allah masih bisa dengan harga tetap. Oke. Dulu awal mula bisnis 35 bisa live ya, Mbak? Apa sudah bareng sama suami atau gimana? Bareng sama suami. Kita nggak jalan. Sama suami sih Kak sebenarnya. Iya. Gitu ya. Jadi, suami kerja, resign, akhirnya kita coba-coba di bisnis kuliner. Itu di 2018 ya? Iya, 2018. Oke. Awal mulanya di samping situ ya, di rumah? Ya, di rumah ibu saya, di garasi kecil. Karena kosong, jadi kita isi aja. Mulai pindah ke... Kerajinan anyaman bambu dan rotan belakangan sedang banyak diminati. Untuk itu, Ratu akan mengajak Anda berkunjung ke sebuah desa di Kabupaten Sambas. Desa ini menjadi pusat kerajinan anyaman bambu dan rotan di Kalimantan Barat, Tribuners. Selengkapnya setelah jeda ya, Tribuners tetap bersama kami di Live Travel Update. Gitu ya, tukang kok. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, sudah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Dulunya aku
nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau Terima kasih Anda masih bersama Ratu Sujati di Live Travel Update. Nah, Tribuners, selanjutnya Ratu akan mengajak Anda ke Desa Piantus di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Selain memiliki pesona alam yang menawan, desa ini juga sebagai pusat kerajinan anyaman bambu dan rotan. Sudah ada puluhan produk kerajinan yang dihasilkan, mulai dari lemari, rak baju, kursi, sofa, dan puluhan kerajinan anyaman lainnya. Seperti apa produk hasil kerajinan di Desa Piantus ini? Sudah ada Imam dari Tribun Pontianak di sana. Selamat sore, Imam. Halo, selamat sore, Ratu. Baik, Imam, boleh disampaikan seperti apa pusat kerajinan bambu dan rotan di Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini? Silakan, Imam. Baik, Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada, terdapat galeri atau sentra pembuatan atau kerajinan anyaman bambu dan rotan di Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi Tribuners, pusat atau sentra anyaman bambu dan rotan yang ada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Piantus ini, menjadi salah satu potensi ekonomi yang ada di Desa Piantus. Jadi Desa Piantus ini selain memiliki potensi wisata alam, namun juga memiliki potensi ekonomi dari kerajinan anyaman bambu dan juga rotan. Terdapat pusat kerajinan di Desa Piantus yang dilengkapi juga dengan
sentra industri kecil menengah atau yang disebut galeri anyaman bambu dan rotan di Desa Piantus. Nah, jadi terdapat puluhan pengrajin yang ada di Desa Piantus yang juga rata-rata penduduk Desa Piantus bekerja atau memiliki keahlian dalam membuat anyaman dari bambu dan juga rotan. Anyaman bambu dan rotan itu dijadikan sebagai produk kreatif seperti kursi, kemudian lemari, rak baju, rak buku, dan juga banyak produk kerajinan lain yang mereka ciptakan dari anyaman bambu dan juga rotan, Ratu. Baik, kemudian ini kan produknya ada sangat banyak ya dan beragam jenisnya begitu. Boleh disampaikan untuk range harganya mulai dari harga berapa sampai paling tinggi di angka berapa, Imam? Baik, jadi pengrajin yang ada di pusat anyaman bambu dan rotan yang ada di Desa Piantus, mereka membuat produk kerajinan yang menghasilkan produk berupa anyaman seperti kursi, kemudian lemari, kemudian ada juga rak buku dan berbagai macam anyaman lainnya yang juga bermacam-macam bentuk dari yang kecil hingga besar. Anyaman bambu itu dijual dari kisaran Rp20.000, bahkan dari bentuk yang terbesar bisa mencapai Rp8 juta. Itu seperti produk kerajinan berupa sofa dari anyaman rotan dan juga bambu, Ratu. Kemudian ini kan sudah sentra IKM di Desa Piantus, ini kan sudah ada begitu. Apa dampaknya bagi para pengrajin di sana, Imam? Baik, Ratu. Dengan adanya pusat kerajinan anyaman bambu dan juga rotan yang ada di Desa Piantus, berdampak pada akses atau kemudahan bagi para pengrajin yang ada di Desa Piantus. Mereka mudah untuk menjual produk kerajinan hasil anyaman bambu dan juga rotan di desa mereka, mudah untuk menjualnya kepada pembeli. Kemudian dengan adanya sentra atau yang disebut dengan galeri IKM anyaman bambu dan rotan di Desa Piantus ini memudahkan para pembeli yang datang dari berbagai daerah, bahkan yang datang dari luar negeri untuk melihat produk-produk kerajinan anyaman bambu dan rotan yang dihasilkan dari tangan-tangan pengrajin yang ada di Desa Piantus. Juga dengan adanya pusat anyaman bambu atau galeri IKM, para pengrajin itu terbantu dalam sisi pemasaran produk kerajinan, Ratu. Baik, terima kasih Imam. Untuk Anda Tribuners yang sedang berlibur ke Kalimantan Barat, mungkin bisa mampir ke desa ini ya untuk membeli anyaman bambu rotan begitu sebagai oleh-oleh. Tadi Imam juga sempat berbincang dengan salah satu pengrajin anyaman bambu rotan bernama Ciptono. Berikut liputannya untuk Anda. Pertamanya kan kita dari bahannya dulu, kita bersihkan apa yang nak kita buat. Kita cari lah, kita pilih lah yang bagusnya lah ya. Bahannya oke, kita bersihkan, kita kalau nak merangkai kita rangkai kayak kompor gitu. Terus macam gitu kan pakai api gitu. Nah, yang tadi supaya kuat supaya dia mantuk, supaya dia jadi dan anak gitu macam-macam bisa nak kita pakai tangan. Kita pakai api dan mulang balik. Berarti prosesnya dibakar dulu. Dibakar dulu. Saya dah kita bengkokkan lah, kita pasang lah, kita rangkai ya. Kita rangkai, prosesnya terbiasa kita pasang sigi-sigi ya. Lantai apa ya? Lantainya. Nah, ada berapa barang bang yang jadinya yang abang buat?
Sementara itu cuman baru itu arak ya. Hari itu sih cuman banyak itu. Apa namanya? Parcel namanya. Parcel. Parcel dengan rak. Rak ya. Kursi. Kursi hari itu sih udah sih. Oke. Kebanyakan parcel nih Pak I. Dalam sehari Pak biasanya Bapak bisa menghasilkan berapa Pak? Berapa parcel? Kalau parcel itu bisa 4G, 5G bisa. Oke. Untuk bahan-bahan rotannya Pak tersedia banyak di stok. Sementara itu masih banyak. Kami stok masih banyak. Ada. Kemarin Tribuners umat Buddha di Kota Bitung, Sulawesi Utara ini menggelar upacara perayaan Cap Gomeh. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, di tahun sebelumnya Tribuners, perayaan kali ini hanya berlangsung di halaman Kelenteng Seng Pokyong dan halaman Gedung Sinar Bahari Kota Bitung. Kabarnya ada banyak aksi yang ditampilkan termasuk aksi-aksi ekstrim. Untuk melihat seperti apa jalannya upacara perayaan ini, sudah ada Christian dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, Christian. Selamat sore rekan Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Christian, boleh disampaikan seperti apa jalannya pelaksanaan Cap Gomeh di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ini? Silahkan. Baik, jadi pelaksanaan Guan Xiao atau Cap Gomeh yang berlangsung di Kelenteng Seng Pokyong Bitung pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2020 kemarin berlangsung terbatas, rekan Ratu. Hanya berlangsung di halaman Kelenteng dan seputaran halaman Gedung Sinar Bahari Kota Bitung karena bersama pemerintah Kota Bitung menyepakati untuk tidak melaksanakan keluar jalan karena di tengah pandemi COVID-19 dan di saat bersamaan Kota Bitung saat ini sedang berlaku PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat level 3 sehingga pelaksanaan Cap Gomeh hanya berlangsung di halaman Kelenteng Seng Pokyong, rekan Ratu. Baik, kemudian apakah ada pesan tertentu atau maksud-maksud khusus begitu yang bisa dipetik dari pelaksanaan perayaan Cap Gomeh ini, Christian? Baik, jadi dalam perayaan Guan Xiao kemarin, 6 pemeluk agama yang ada di Kota Bitung mendoakan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini agar cepat berlalu, di mana masing-masing pemeluk dan tokoh agama melayangkan doa agar pandemi itu bisa segera berakhir. Dan pada kesempatan tersebut seluruh pemeluk agama yang tergabung dalam FKUB Kota Bitung melaksanakan doa bersama dan mendoakan beberapa liter air yang dipergunakan untuk penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah di Kota Bitung. Dan menariknya pada pelaksanaan Cap Gomeh kemarin berlangsung secara virtual atau Zoom meeting, dan wali kota dan wakil wali kota mengikutinya lewat Zoom meeting, dan mereka memberikan angpau virtual atau hadiah bagi penonton dengan melayangkan beberapa pertanyaan. Ratu. Baik, kemudian Christian, ini kan tadi disebutkan ada banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan di sana ya, termasuk aksi-aksi yang ekstrim begitu. Boleh disampaikan dan digambarkan ada aksi apa saja yang berlangsung? Ya, baik, seperti biasa, seperti pada pelaksanaan Cap Gomeh pada umumnya, 2 orang tangsin yang disiapkan oleh pengurus Kelenteng Seng Pokyong dihadirkan pada pelaksanaan kemarin, dan keduanya melakukan atraksi-atraksi yang cukup ekstrim, baik dengan cara berjalan kaki maupun naik di atas susungan atau kio, dan melakukan pertunjukan yang ekstrim seperti menusuk lidah dengan pedang dan menusuk kedua pipi satu di antara tangsin dengan kawat, dan memotong tubuh bagian belakang dengan pedang saat
melakukan atraksi begitu. Baik, terima kasih Christian atas informasinya. Dan Christian tadi juga sempat melakukan wawancara dengan rohaniawan Kelenteng Seng Pokyong, ada Roli Cibulosan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dari teknis, cuma kita memperhatikan dengan keberadaan situasi kondisi yang ada. Di mana dengan akademik ini kita harus tahu diri juga untuk melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu kami melaksanakan ibadah sesederhana mungkin, yang biasanya ada kereta-kereta hias dan sebagainya, ada aksesori cap gome, tapi ini hanya keluar, ini hanya khusus yang berkaitan dengan makna dan arti yang terkandung dalam nilai-nilai spiritual tersebut. Sehingga tadi kami yang merasa cap gome tahun 2523 atau tahun 2022 ini cukup membawa kebahagiaan dalam aspek rohani, di mana juga pada tahun ini, walaupun dalam pandemi ini teman-teman kami dari tokoh-tokoh agama itu saling satu menyatu di dalam perayaan ini untuk mendoakan semua umat manusia yang ada di bumi, apalagi di bumi seperti ini kita yang sangat kita cintai, di mana juga hadir Ketua FKUB dan teman-teman dari FKUB juga hadir selengkap 6 agama itu untuk memberikan pertolongan kepada sesama umat manusia lewat doa-doa khusus yang diakini. Oleh karena itu kami juga sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman kami dari FKUB yang juga benar-benar memberikan satu teladan pada kami untuk pembauran, untuk melakukan sesuatu yang terbaik kota Bitung ini. Dan harapan kami semoga dengan selesainya. Baik, itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya. Tapi Ratu kembali mengingatkan karena saat ini kita masih berada di tengah pandemi, kita harus wajib tetap menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.